Yo, mamam santai teman-teman. Jadi sebenarnya hari ini tuh hari yang menyedihkan teman-teman. Kenapa? Karena hari ini saya memutuskan untuk intermittent fasting gitu. Intermittent fasting. Jadi katanya ini tuh kayak jendela makan, kita cuman dibolehin makan kurang lebih 4 jam. Sisanya cuman boleh minum, ngopi, dan itu pun nggak boleh gula teman-teman. Jadi cukup sedih karena saya ini adalah penghobi makan yang tiap jam mungkin ngemil atau makan, dan hari ini harus memutuskan untuk melakukan diet karena tinggi saya 166 dan berat badan saya sekarang udah nyampe di 80 teman-teman. Sedih karena baju udah mulai ketat, celana udah mulai susah. Yup, kita mamam use sambil rekomendasi makan makanan enak ya. Ya mungkin menurut saya enak, belum tentu menurut kalian enak. Pokoknya kita sikat. Jadi sekarang saya makan ini beli teman-teman. Mungkin kalian kalau di Bandung itu di daerah DU. Nah ini menunya nih. Jadi ini ada cangkorong, terus ini ada kerecek. Kerecek itu apa ya, kerupuk kulit gitu ya gitu, terus sama tempe goreng. Oke, mantep nih. Cangkorong itu bagian dari sapi tapi nggak tahu bagian mananya, jangan tahu lah, yang penting enak aja. Oke, bismillah, kita sambil makan sambil ngobrol santai. Oke, jadi kita cicipin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap memang. Jadi kalau orang-orang DU pasti udah tahu itu dekat pom bensin di Pati Ukur Bandung. Mungkin anak-anak Unicom tahu, dia posisinya di dekat tanjakan seberang pom bensin. Di situ banyak banget makanan enak, murah. Tapi hampir 80% makanan di Bandung itu yang pinggir jalan itu enak. Jadi jangan khawatir kalau ke Bandung jajan-jajan aja. Yang enak tuh gini maksudnya. Jadi enak itu masuk di lidah banyak orang, rasanya nggak aneh-aneh, rasanya tuh sesuai sama makanan awal yang kita cicipi, entah dari orang tua atau memang dari resto yang bagus dan enak gitu. Jadi standar, ada standarnya lah. Ini enak banget cangkorongnya. Ini dipakai cabai gendot, jadi wangi banget. Terus kereceknya tuh kayak di Jogja teman-teman, kan kalau di Jogja manis, nah kalau ini tuh asin, enak, asin sedikit pedas kayak balado. Mantap. Terus lanjut intermittent. Yang paling sedih itu adalah kan saya tuh makannya selalu banyak teman-teman. Nah, yang ditakutin kan di usia 30-an itu makannya tuh udah harus sedikit. Kenapa? Karena si perutnya itu udah lambat, metabolismenya udah mulai menurun. Jadi disarankan untuk diet. Nah, diet pertama yang boleh dicoba adalah intermittent sambil ngejalanin puasa Senin Kamis. Dan sambil itu kita lihat apakah benar kejadian sama saya bahwa berat badan saya bakal turun cepat atau lambat, tapi yang penting kita sambil makan. Enak banget benar. Jadi kayak
bisa beli lah, cari di situ warung nasi. Kulitnya juga enak di daerah di Pati Ukur, tapi susah parkirnya kalau pakai mobil karena pas tanjakan dia pinggir jalan, nggak ada parkiran. Tapi oke lah, kalian bisa coba. Terus sambil ngobrol ya, jadi banyak banget kisah menyedihkan teman-teman. Kisah menyedihkan pertama adalah sewaktu kena layoff. Jadi pas kena layoff itu yang paling pusing itu adalah sebagai laki-laki kita ini kan pencari nafkah. Nah tiba-tiba kewajiban kita itu berhenti, atau bukan kewajiban, pendapatan kita itu berhenti. Dan yang bingung itu satu keluarga, karena kan semuanya masih dari satu keran yang sama, dari gaji aja. Sedangkan kita makan nggak bisa stop, kebutuhan rumah nggak bisa stop, kebutuhan sekolah anak nggak bisa stop, jajan kita pun susah untuk di stop gitu. Nah, dari situ, tapi gila sih sebenarnya teman-teman. Buat laki-laki di usia 30, hati-hati. Jangan pernah cuman kerja di satu perusahaan. Maksudnya adalah kalian harus mulai side hustle. Kenapa? Kalian harus punya pendapatan dari pintu lain. Karena di usia 30 itu udah susah banget cari kerja di Indonesia, teman-teman. Syaratnya tuh pasti pengen, syarat-syarat perusahaan di Indonesia tuh pengen muda, murah, bagus gitu. Padahal orang-orang di usia 30 itu adalah orang-orang yang biasanya syarat akan pengalaman. Pengalamannya banyak, ilmunya banyak. Cuman perusahaan biasanya keberatan sama bayarannya yang cukup, mungkin bisa 2 kali lipat dari fresh graduate, atau 3 kali atau 4 kali bahkan lebih. Jadi saya sambil makan, sambil ngobrol, ini enak banget, kalian boleh coba. Atau di daerah DU itu ada Butatang, ada Padang di dekat Monumen, itu enak-enak. Tapi kadang kan kita pengen variasi ya, makan tuh pengen nyoba di sini, pengen nyoba itu, pengen makan ini, pengen makan itu. Dan ini beneran enak. Semi-semi masakan Jogja. Harganya murah, enak, dan lumayan banyak. Bandung selalu menyajikan 80% makanannya enak-enak. Sebenarnya di semua juga gitu ya, cuma suka ada aja tempat makan yang kurang mantap atau rasanya tuh hambar kayak gitu. Oke, makanannya udah habis, makanannya udah direkomendasiin. Terus jangan, untuk kalian yang baru usia 30, jangan terlena di perusahaan, harus nyari keran sumber keuangan lain. Kalian bisa side hustle, bisa jualan, bisa afiliator, bisa shifting, bisa freelance, apapun. Cuman jangan terlalu percaya ke perusahaan, karena perusahaan pun mencari talent, teman-teman ya. Mereka pun mencari orang-orang berbakat untuk menggapai mimpi mereka. Nah, kalian jika terlalu bergantung sama perusahaan, kalau tiba-tiba dipecat, kayak saya waktu itu,
saya bisa bangkit lagi kurang lebih 1 tahun teman-teman dari saat dipecat. Tapi ya setelah itu kita jadi pemilik, bahkan seperti itu. Biasanya semuanya dimulai berjualan, shifting, jual jasa sesuai kemampuan dan lain-lain. Enak banget teman-teman, buat kalian boleh dicobain di daerah DU di Tanjakan seberang Pertamina. Oke, segitu aja makan sambil ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.